Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menentukan penokohan tokoh dari cerita rakyat. Nah, tahukah anak-anak, setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya masing-masing dan tidak akan ditemukan di daerah lain atau di negara lain. Ya, banyak keunikan ciri khas daerah tempat tinggal yang dapat dibanggakan seperti tari daerah, lagu daerah, legenda dalam masyarakat, dan masih banyak lagi. Seperti yang diketahui, anak-anak, kita sudah belajar tentang legenda yang termasuk cerita fiksi. Waktu itu kita pernah belajar ya jenis-jenis cerita fiksi, kemudian apa yang dimaksud dengan legenda. Nah, Ibu bahas kembali anak-anak hari ini. Legenda atau cerita rakyat adalah dongeng hayal yang dihubungkan dengan asal-usul suatu tempat atau daerah, gunung, kota, dan sebagainya. Contohnya, legenda Telaga Warna dari daerah Jawa Barat atau legenda Danau Toba ya anak-anak, itu kan asal ceritanya itu lebih menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau daerah ya. Nah, dalam sebuah cerita anak-anak, terdapat tokoh yang berperan penting untuk menjalankan sebuah cerita. Jenis penokohan tokoh dibagi menjadi dua sebagaimana yang telah kita pelajari minggu kemarin, yaitu ada tokoh protagonis atau berwatak baik dan ada tokoh antagonis berwatak jahat. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ingin mengetahui contoh legenda atau cerita rakyat, itu contohnya ada di buku tematik halaman 87 sampai dengan 89 yang berjudul Telaga Warna ya. Nanti sama anak-anak boleh dibaca ya Nak ya bukunya ya sambil dipahami isi ceritanya. Isi cerita Telaga Warna itu menceritakan tentang apa? Difahami. Kemudian tokohnya ada apa saja, penokohannya seperti apa, karakter dari masing-masing tokohnya seperti apa ya. Difahami ya Nak ya. Nah, berdasarkan cerita rakyat yang telah dibaca dari judul Telaga Warna ya, mari kita cari informasi yang diperoleh dalam bentuk tabel. Nah, nanti kalau misalkan anak-anak sudah dibaca bukunya, anak-anak ya, nah kita buat informasi dalam bentuk tabel. Informasinya di tabel pertama judul dulu anak-anak. Judul cerita rakyatnya apa? Kemudian tokoh protagonisnya siapa saja? Disisir ya, ada siapa saja tokoh protagonisnya. Kemudian dicantumkan. Lalu tokoh antagonisnya siapa saja? Ya, dicantumkan. Lalu daerah asalnya dari mana? Ya. Daerah asal cerita rakyat Telaga Warna itu dari mana? Oh, kalau dari Telaga Warna itu tokoh protagonisnya ada Prabu, Ratu, penasihat Prabu, ahli perhiasan. Kalau di tokoh antagonis ada Putri. Kalau daerah asal judul cerita rakyat Telaga Warna itu berasal dari Jawa Barat. Nah, itu diisi anak-anak ya. Dicari informasinya contohnya seperti ini. Nah, anak-anak selanjutnya kita mencari tahu ya. Karena kita kan tadi sudah melihat contoh cerita rakyat atau legenda ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan kegiatan yang sama, yaitu mencari satu cerita rakyat dan mencari tahu informasi cerita rakyat yang ada di Indonesia dengan cara bertanya kepada orang tuamu. Boleh ya. Kalau misalkan di rumahnya tidak ada orang tua, misalkan bundanya bekerja, ayahnya bekerja, boleh ke kakak tanyakannya ya. Atau ke bibi boleh ya ditanyakannya ya. Pokoknya kepada siapapun yang ada di rumah nanti ditanyakan, nanti dicari tahu. Misalkan bertanya bunda, ayah, dengan cara yang baik anak-anak jangan lupa ya bahasa yang baik.
Ayah, Bunda, mohon maaf. Hari ini ada tugas dari sekolah untuk mencari tahu tentang informasi cerita rakyat yang ada di Indonesia. Ayah dan Bunda tahu nggak satu cerita rakyat yang ada di Indonesia? Apakah aku boleh mendengarnya? Ya, aku ingin mengetahuinya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ayah dan bundanya sudah menceritakan cerita rakyatnya, informasi yang telah kalian peroleh dari ayah, bunda, kakak, atau saudara ya, disusun oleh anak-anak dalam bentuk tabel berikut. Seperti contoh tadi ya, judul cerita rakyatnya apa? Tokoh protagonis berdasarkan judul cerita rakyat yang kalian dapatkan itu siapa saja. Contoh tokoh antagonisnya siapa saja. Kemudian daerah asalnya dari daerah mana dicantumkan ya. Jadi tugasnya hari ini anak-anak mencari informasi tentang cerita rakyat cukup satu saja. Tapi jangan telaga warna ya. Kalau telaga warna itu kan sudah tadi kita bahas bersama-sama. Cerita rakyat yang lain. Karena di Indonesia cerita rakyat itu banyak sekali ya. Oke, terima kasih anak-anak yang telah menyimak penjelasan Bu Muti. Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan, saumnya lancar, dan jangan lupa semangat terus anak-anak. Ibu yakin kalian pasti bisa. Cukup sekian dari Bu Muti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.